saya pilih sholat jamaah Pak, karena saya sudah terbiasa sholat berjamaah. Kata bapak ini, salut saya lihat iman kamu. Kamu masih muda, tapi iman kamu kuat. Bangga saya sama kamu. Udah makan kamu? Cepat dia jawab, Bu. Belum lagi Pak. Karena biasanya kalau orang nawari makan, pasti ngajak. Dulu ada gori masjid di Jakarta, Bu. Kalau gori masjid ini Pak, mau tidak mau otomatis dia selalu lebih dahulu datang karena dia azan. Jadi karena dia sarjana, ditulisnya surat lamaran kerja ke sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Alhamdulillahnya besoknya terpanggil dia interview. Saking semangatnya, tidak makan dia pergi itu Pak. Habis sholat subuh berjamaah jalan kaki 2 jam sampai ke perusahaan itu. Terkejut office boy, pagi betul datang. Rumah saya jauh katanya. Jam berapa interview? Jam 11. Dah tunggulah di dalam. Berapa jam dia nunggu tuh Bu? 8, 9, 10 9, 10, 11 3 jam. Pas jam 11 rupanya yang mau interview keluar. Lewat di depan dia Pak. Udahlah tunggu aja dulu. Sampai setengah 12 mulai berdebar jantungnya. Karena apa Pak? Hati sudah terikat dengan sholat berjamaah. Salah satu pemuda yang dinaungi Allah besok dari kiamat, pemuda yang terikat hatinya dengan masjid. Sementara dia udah biasa sholat jamaah, hari udah setengah 12. Tunggulah dulu, 12 kurang 20 tambah gelisah. Akhirnya pergi dia ke sekretaris, Bu. Mbak, ya, saya boleh izin dulu Mbak, mau kemana? Di perusahaan ini kan ada musolanya Mbak. Saya kan kayaknya bukan sekarang di interviewnya, karena bapaknya tadi pergi. Boleh saya sholat dulu Mbak? Oh enggak bisa, kamu tuh harus lihatkan loyalitas kamu. Belum aja kamu kerja kamu udah ngatur-ngatur. Tapi Mbak kan tidak ada halangan saya untuk sholat berjamaah sekarang Mbak. Ngapain saya juga duduk di sini juga? Lagian kan waktu zuhur ini panjang Dek. Betul Mbak, cuman kami ini kalau bisa di awal waktu itu jauh lebih baik Mbak. Apalagi bisa dilakukan berjamaah. Sekarang saya kasih kamu 2 pilihan. Kamu sholat jamaah turun ke bawah, jangan pernah kembali lagi ke atas. Atau kamu nunggu di sini, saya jamin kamu masuk, saya yang ngomong nanti. Apa ndak kalau di sisi lain kita butuh pekerjaan, di sisi lain kita bisa sholat jamaah. Akhirnya apa kata dia Bu? Saya pilih sholat berjamaah. Oh, kalah dunianya Pak. Tapi kalau remaja yang belum siap jangan amalkan ini, pingsan nanti. Janganlah, dia tidak bisa dibuat-buat. Jadi kalau kita memang belum bisa jangan dibuat-buat. Iman kita cacing, jangan sok-sok ayam kita Pak. Jalani aja dulu proses tuh. Takwalah kita semampu kita dulu. Kalau ndak itu nanti meleset kita jadinya. Jadi biasa-biasa aja. Berapa kita kuat dulu, jalani dulu proses itu. Semua kita hidup ini berproses. Nah jadi Pak, ini dia sudah siap dia nih. Turun dia dari lantai 2 itu Bu, dengan wajah sedih sambil menangis. Ini ingat Bu, sekuat apapun kita ibadah Pak, kalau waktunya kita sedih tetap sedih. Waktunya kita nangis ya nangis. Itu bahkan berarti menengokkan kelemahan Bu. Oh misalnya ibu taat ibadah, suami mati, datang orang hibur, sabar ya Kak Ande, alhamdulillah lah, biasa aja. Nama kita orang Islam ini kan banyak ujiannya, enggak apa-apa kok. Orang curiga sama ibu Bu, berarti dia nih yang mengguna-guna suaminya nih. Lain bahagia nampaknya suami. Jadi enggak bisa. Tidak bisa Pak. Kalau waktu yang kita sedih, orang tua meninggal kita sedih, nangis, enggak ada masalah. Itulah kita ini Bu ya. Jangan buat-buat kuat. Kalau mau nangis ya nangis saja. Datang orang bilang, pas ada orang meninggal nangis, jangan nangis, nanti kena air mata, tersiksa mayat. Ini hadisnya Bu. Rasulullah waktu anaknya bernama Ibrahim dari rahim Maria binti Qibtiyah, umur 1,5 tahun meninggal, Rasulullah berlinangan air mata.
Datang Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, engkau menangis? Bukankah engkau melarang kami menangis?" Kata Rasulullah, "Air mata ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Aku tidak melarang kalian menangis. Yang aku larang kalian meratap." Meratap yang tidak boleh, Pak. Walaupun jauh dari mayat. "Onde bang, umur aku 34 tahun baru bang. Dulu banyak yang mau sama aku tinggalkan gara-gara abang. Si Joko abang cemburu, abang empaskan HP aku." Itu baru tidak boleh. Meratap tidak boleh, Pak. Kejang-kejang itu tidak boleh. Nangis silakan, tidak ada apa-apa menangis. Nah kemudian pemuda ini juga begitu, Bu. Sedih dia, Pak. Turun dia dari lantai 2. Pas mau masuk musola berwuduk dia. Selesai wuduk, sholat sunat dia 2 rakaat. Datang orang bilang, "Mana ada tahiyatul musola?" Musola itu artinya tanah lapang atau tempat sholat. Masjid tempat sujud, sebetulnya sama aja. Di Indonesia aja yang dibedakan. Musola tidak Jumatan, masjid Jumatan, kan itu kita saja yang membedakan. Tidak ada jadi masalah. Setelah dia selesai sholat 2 rakaat, masuk waktu, Pak. Yang ngazan tidak ada, dari tunggunya. Menghargai orang tempatan, tengoknya tidak ada orang azan, karena dia sudah biasa dihidupkannya ampli. Azanlah dia, Bu. Azan yang penuh dengan kesedihan. Azan orang nyari kerja lah namanya kan. Ndaklah makan pagi. Di Pekanbaru, Pak, kan itu yang menggaji sekarang banyak masjid itu masjid paripurna. Itu memang digaji dari Pemda per 3 bulan. Pakai dulu duit masjid, nanti diganti oleh pemerintah. Dan itu lumayan. Ada yang paripurna kelurahan gajinya ada yang 2,5, yang azan aja, Pak. Dan itu profesional, azan aja. Nggak ada merangkap, Pak. Kalau kita kan biasa merangkap, Pak. Kadang imam juga bersihkan WC, imam juga nyapu masjid, imam juga. Kalau itu memang tidak, memang ada kebersihan ini, azan ini. Saya yakin di sini seperti itu. Di sini luar biasa nih, Pak. Saya yakin lah pasti baik nih. Paling tidak saya berprasangka baik, Pak. Jadi di azan. Nah kalau di Pekanbaru waktu sebelum digaji paripurna, Pak, kan kadang mereka dapat tinggal di masjid aja. Kuliah tinggal di masjid, tapi makan tanggung sendiri. Itu azannya beda, Bu. Dulu azannya tuh betul-betul letih, Pak. Dia tidak makan pulang dari kampus tuh, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar aja pilu di luar, Pak. Mau menangis rasanya. Tapi, Bu, setelah digaji 2.500.000, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengaruh duit tuh, Pak, ke suara azan tuh. Imam dulu, Bu, tidak sepantap sekarang iramanya, Pak. Itu tidak imam sini. Dulu, Bu, kadang tidak berirama, siapa yang mau jadi imam majuin semua, Pak. Tapi semenjak semakin tinggi perhatian orang untuk agama ini, sekarang udah beda. Dulu kan tidak berirama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semenjak 3.500.000, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Beda, Pak. Memang beda dia, Pak. Makanya Imam Masjidil Haram tuh, Bu, tambah bagus-bagus suaranya. Bapak tahu gajinya berapa? 175 juta tuh, Pak. Duit kita. Memang dahsyat, maka tapi pilihannya luar biasa tuh, Pak. Tambah panjang ayatnya, tambah sejuk kita di belakang. Memang pengaruh dia. Pengaruh dia. Nah, jadi begitu juga, Pak. Di zaman Rasulullah, Bu, yang boleh azan cuma 2 orang. Ibnu Umi Maktum, Bilal bin Rabah. Disunnahkan yang bersuara bagus. Jadi saya mohon, Pak, kalau suara Bapak buruk, jangan azan, Pak. Berdosa orang dengarnya di rumah, Pak. Nah, ini saya ngasih tahu, Pak, jangan sembarangan. Kita ini udah dikasih Allah talent masing-masing, Pak. Yang talent suara imam bagus jangan diganti. Biar imam nih terus yang maju. Jangan ditukar-tukar.
Yang azan ada suara bagus, biarkan dia. Ini kadang ada kesalahan ibu, Bu. Senang suami udah mau ke masjid, jadi pas pulang maghrib cerita suaminya, Pak, Dek, apa bang? Abang azan dari maghrib dengar, Dek. Gimana suara bang? Dek bang, merinding, Dek dengar. Itu candu dia azan jadi. Ha? Tentu candu dia azan jadi. Kadang Pak, sampai sengaja dia sholat sunat depan mik azan nih Pak, supaya tidak ada yang melangkauin dia. Apa ndak berdosa orang di rumah? Siapa azan doa? Malas orang ke masjid jadinya Pak, pengaruhnya besar. Saya kan ndak tahu menahu soal masjid ini Pak ya, cuman saya berpesan, janganlah kalau misalnya suara kita jelek, jangan azan. Ibu harus jujur, Bu. Mohon aku bang, udahlah tuh bang. Gitu jujur ya lagi Pak. Abang azan bang, berdosa orang dengar di rumah tuh bang enggak. Udah banyak orang sini ngomong soal abang, udahlah tuh bang. Jadi berhenti, jangan diteruskan. Memang Bu ya, memuji ini dianjurkan bohong, pujian suami terhadap istri, istri terhadap suami, tetapi yang betul-betul. Kalau yang menyangkut urusan orang banyak, jangan Bu muji Bu. Macam mana suara bang Tridek? Parah bang, udahlah bang. Mohon aku, udah yang macam yang biasa aja lah azan bang. Jadi dia sadar dia jadinya. Pak, saya curiga nih kok ketawa bapak nih Pak. Nanti dibilang lah saya ada pesan-pesan lah nanti. Tidak ada, ini tidak ada pesan-pesanan. Memang itulah adanya. Ini kita ingin melihat bukti bahwa ikhlas itu dibayar Allah mahal. Azanlah anak ini Pak, karena dia udah biasa azan Bu, azanlah dia. Mendengar suaranya bagus, banyak orang kantor tuh mau sholat jamaah, bagus suara azan, aku mau sholat, wah banyak orang mau sholat Bu. Dia duduk aja Pak, selesai orang sholat sunat, iqomah dia, maju bawa bapak pakai jas rapi jadi imam. Selesai bapak itu jadi imam, zikir, doa, orang udah pulang, ditanya bapak tuh ke anak nih, dia tinggal sendiri di masjid, kamu yang azan tadi? Iya Pak, bagus suara kamu ya, alhamdulillah, makasih Pak. Tapi saya baru kali ini loh lihat kamu di sini. Kamu ngapa kemari? Kerja di sini? Enggak Pak, mau interview tapi nggak jadi. Nggak jadi gimana? Ya katanya tadi jam 11 saya mau interview Pak. Rupanya Bapak yang mau interview itu udah keluar tadi. Jadi saya minta izin sama mbak-mbak itu mau sholat dulu. Tapi katanya nggak boleh. Habis baterainya Pak. Halo. Kata mbak itu nggak boleh. Saya dikasih pilihan, mau sholat berjamaah, jangan naik lagi ke atas. Tapi kalau mau nanti sholatnya dia jamin saya dapat kerja Pak. Jadi kamu milih apa? Saya pilih sholat jamaah Pak, karena saya sudah terbiasa sholat berjamaah. Kata bapak ini, salut saya lihat iman kamu. Kamu masih muda, tapi iman kamu kuat. Bangga saya sama kamu. Udah makan kamu? Cepat dia jawab, Bu. Belum lagi Pak. Karena biasanya kalau orang nawari makan pasti ngajak. Ayo ke kantin kita. Dibawalah ke kantin Bu. Makan apa yang mau kamu makan. Makanlah dia Pak. Selesai makan, besok kata bapak ini jam 8 kamu jangan sampai telat datang ya. Kemana Pak? Ke kantor inilah. Maksud bapak gimana? Kamu tadi kesini mau ngapa? Interview Pak. Ya udah kamu lulus, besok kamu kesini. Pak, saya nggak ngerti nih Pak. Maksudnya gimana Pak? Udah, kamu pokoknya lulus. Yang punya perusahaan ini saya. Rupanya jadi imam yang punya perusahaan Pak. Diterima Bu. Berkat apa? Sholat berjamaah. Begitu dia mendapatkan kenyataan keajaiban dari amalan yang dilakukan, ikhlas kita pasti akan bertambah. Jadi yang dibutuhkan itu aja, lakukan aja kebaikan ini Pak. Mau ria, mau sum'ah, lakukan aja. Walaupun ada rasa bangga kita, sudah kita nyumbang, kita dengarkan dari rumah ada diumumkan agak ini.